Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali Selasa 14 Februari 2023 yang mengambil judul Kasih yang Mempersatukan. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kau perbuat jugalah demikian. Masih pauneonean jala masih sa dosa mahamu, jumpa perpakurangi nasada dopak donganna, songon panesani Kristus sihamu, songon ima nak kamu. Saudara kekasih, Rasul Paulus mengirimkan surat pastoral ini kepada jemaat Kolose agar mereka sebagai orang percaya menjadi manusia baru dalam Kristus. Saudara kekasih, sebagai manusia baru harus mengalami perubahan, harus lebih memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi ini saja. Sebelum menerima Kristus sebagai manusia lama yang berdosa, kita masih dikuasai oleh sifat percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Paulus memperingatkan sebagai manusia baru, jangan lagi melakukan hal seperti itu. Juga kita harus membuang kebiasaan marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, bahkan mengampuni satu sama lain. Sebagai orang percaya, kita harus bertobat dan menjadi manusia baru yang terus diperbaharui dalam Kristus. Mari kita berlaku sabar dan saling mengampuni satu sama lain. Ada alasan untuk mengampuni, yaitu Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita. Rumusnya adalah seseorang dapat mengampuni bila dia menyadari, mengimani bahwa Tuhan telah mengampuninya. Bila kita menyadari dan mengimani itu,
kita pasti akan lebih mudah mengampuni orang lain. Mengampuni adalah salah satu cara kita meniru Allah, meniru Tuhan Yesus, sehingga kita berkarakter seperti Yesus. Dendam yang membuat hati kita tetap panas, tidak tenang, dan menyedot sukacita. Kitalah korban pertama dendam itu. Tetapi dengan mengampuni, kita menjadi tenang, mampu tetap bersukacita, dan tidak terbeban oleh masa lampau yang menyakitkan. Jadilah manusia baru yang mengampuni. Kesabaran manusia dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian juga tidak dapat dipungkiri bahwa kesabaran seseorang itu ada batasnya. Kesabaran adalah salah satu karakter manusia yang sangat dominan peranannya bagi penguasaan diri seseorang. Raja Salomo dalam Amsalnya mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Kesabaran diperlukan bukan hanya dalam relasi antar sesama, termasuk antar saudara seiman. Kesabaran juga diperlukan dalam bidang kerohanian atau dalam hal iman kepada Tuhan. Rasul Yakobus menekankan pentingnya kesabaran dalam hal menghadapi penderitaan mengikut Tuhan, sama seperti petani yang sabar menantikan tuaian dari benih yang telah ditaburnya. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius juga untuk memberitakan Injil dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Demikian juga penulis surat Ibrani meminta agar umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan penuh kesabaran, sama seperti Abraham sabar menantikan janji Tuhan untuk memberikan seorang anak di usia yang tua itu. Kesabaran diperlukan dalam segala hal, bukan? Ralph Marston, seorang pengarang Amerika, mengatakan kunci bagi kesabaran adalah penerimaan dan iman. Terimalah keadaan yang sedang dihadapi dan lihatlah secara realistis dunia di sekitar Anda. Percayalah kepada diri Anda sendiri dan kepada arah yang telah Anda pilih. Kesabaran dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup akan membuat Anda lebih mudah mengatasi dan menyelesaikannya. Keputusan yang kelak diambil pun adalah keputusan terbaik. Sebagai seorang anak Tuhan, kesabaran merupakan salah satu aspek buah roh yang harus dihasilkan dalam diri kita. Lewat berbagai masalah dan tantangan hidup, kesabaran itu dibentuk, dan dengan pertolongan Tuhan kita dapat menghadapi semua masalah kita. Ingatlah pesan Raja Salomo, jadilah seperti seorang pahlawan yang dapat merebut kota. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dan menganugerahkan kepada kami hati yang terang, pikiran yang terang. Oleh karena itu, berikan kami Tuhan kesabaran menghadapi segala tantangan yang kami hadapi setiap saat. Untuk itu, berikan kami kekuatan baru selalu, dan kami berserah kepada Tuhan saja, karena kami yakini Tuhan mampu menguatkan kami. Ampuni kami Tuhan dalam segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.